Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asti Tri Amelia dengan NIM 2011102413107. Saya berasal dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Jadi saya akan membahas beberapa masalah gizi kesehatan masyarakat, yaitu yang pertama kekurangan vitamin A, yang kedua gangguan akibat kekurangan yodium, dan yang terakhir itu anemia Fe atau anemia defisiensi besi. Terlebih dahulu saya akan membahas terkait kekurangan vitamin A. Tentunya teman-teman tahu apa itu vitamin A. Jadi vitamin A itu merupakan salah satu vitamin yang berfungsi untuk perkembangan dan kinerja berbagai organ tubuh seperti mata kita, kulit, organ reproduksi, dan sistem kekebalan tubuh. Nah, untuk sumber makanan vitamin A itu biasa ditemukan pada produk hewani seperti susu, keju, ikan, termasuk salmon, ada juga makarel dan daging-dagingan, terutama organ hatinya. Nah, untuk penyebab kekurangan vitamin A itu biasanya dikarenakan konsumsi vitamin A dalam makanan sehari-hari tidak mencukupi kebutuhan dalam jangka waktu lama. Dan yang kedua itu penyerapan vitamin A dalam tubuh tidak maksimal dikarenakan terganggu oleh diare, rendahnya konsumsi lemak, protein dan seng, dan juga biasanya dikarenakan adanya penyakit ispa dan campak. Nah, adapun penyakit mata yang disebabkan oleh kekurangan vitamin A yaitu xerophthalmia, di mana xerophthalmia itu merupakan penyakit mata yang ditandai dengan mata yang kering. Bahkan penyakit ini dapat mengakibatkan kerusakan yang serius pada kornea mata dalam bentuk bercak putih dan tukak kornea. Apabila tidak diobati, kondisi ini bisa mengarah pada kebutaan, sehingga fungsi vitamin A itu sangat penting bagi mata kita, yaitu fungsinya sendiri yaitu untuk menghasilkan sel fotoreseptor pada retina sehingga mata dapat melihat sepenuhnya, dan bagian bening pada permukaan depan mata ini membutuhkan vitamin A agar dapat menghasilkan cairan yang memadai untuk menjadi pelumas mata. Selanjutnya, adapun klasifikasi kekurangan vitamin A xerophthalmia, di mana XN itu buta senja, X1A itu xerosis konjuktiva, X1B itu bercak pitot, X2 xerosis kornea, X3A itu ulkus kornea dan xerosis, X3B itu keratomalacia, XS itu xerophthalmia scars, dan yang terakhir itu ada XF di mana xerophthalmia fundus. Nah, adapun yang lebih beresiko menderita xerophthalmia yaitu pertama, bayi berat lahir rendah atau BBLR, berat lahir lebih kecil dari 2,5 kg. Dan yang kedua itu anak yang tidak mendapat ASI eksklusif dan tidak diberi ASI sampai usia 2 tahun. Ini pun rentan beresiko menderita xerophthalmia. Yang ketiga, anak tidak mendapat MPASI yang cukup, baik mutu maupun jumlahnya. Yang keempat, anak kurang gizi atau di bawah garis merah pada kesehatan masyarakat. Dan yang kelima, anak yang menderita penyakit infeksi seperti campak, diare, TBC, pneumonia, dan kecacingan. Dan juga anak yang berasal dari keluarga miskin, anak yang tinggal di daerah pengungsian, anak yang tinggal di daerah dengan sumber vitamin A yang kurang, dan yang terakhir itu anak yang jarang makan makanan yang bersumber dari vitamin A. Oke, selanjutnya yaitu gangguan akibat kekurangan yodium.
Gangguan akibat kekurangan yodium ini merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan terjadinya pembesaran kelenjar tiroid atau yang biasa kita kenal itu adalah gondok. Nah, untuk gangguan akibat kekurangan yodium ini dia terjadi karena berlangsung lama mengganggu fungsi kelenjar tiroid secara perlahan yang menyebabkan kelenjar membesar sehingga terjadinya gondok. Nah, adapun fenomena gunung es pada peristiwa gangguan akibat kekurangan yodium. Yang pertama itu ada epidemiologi penyakit, dan yang kedua itu meluasnya daerah gondok diasumsikan sebagai akibat adanya degenerasi lingkungan di mana lahan-lahan yang kaya kandungan yodium menjadi tercemar karena limbah industri atau pemakaian pestisida yang berlebihan. Nah, selanjutnya untuk determinan penyakit atau faktor yang mempengaruhi atau memberi resiko terhadap terjadinya gangguan akibat kekurangan yodium itu sendiri. Yang pertama, defisiensi yodium atau kekurangan yodium. Jadi defisiensi yodium ini merupakan penyebab utama terjadinya penyakit gondok. Dan yang kedua itu ada faktor geografis dan non geografis. Selanjutnya ada yang ketiga itu faktor bahan pangan geotrogenik, dan yang terakhir itu ada faktor zat gizi lain. Nah, untuk distribusi gangguan akibat kekurangan yodium itu ada 3, yaitu yang pertama tempat, yang kedua orang, dan yang terakhir itu ada waktu. Setelah itu klasifikasi gondok, yaitu nilai 0 menandakan tidak ada gondok, dan nilai 1A gondok terdeteksi hanya dengan palpasi atau perabaan dan tidak nampak, bahkan ketika leher dibentangkan dia tidak nampak. Nah, untuk nilai 1A itu gondok dapat diraba tetapi 1B gondok tidak dapat diraba tetapi kelihatannya hanya saat leher terbentang penuh. Nah, untuk nilai 2 gondok terlihat dengan posisi leher normal. Nah, yang terakhir itu ada nilai 3 gondok sangat besar yang bisa dilihat bahkan dari jarak jauh. Adapun preventif atau pencegahan terhadap gangguan kekurangan yodium, yaitu yang pertama konsumsi garam beriodium kisaran 20 sampai 20 mg iodium atau 34 sampai 64 mg kalium per kilogram. Nah, yang kedua itu dengan kita melakukan vaksinasi. Yang ketiga itu screening awal, sedangkan yang keempat hindari penderita, dan yang kelima itu rajin cuci tangan. Jadi itu tadi preventif atau pencegahan untuk kita terhadap gangguan kekurangan yodium. Selanjutnya yaitu anemia Fe atau anemia defisiensi besi. Jadi anemia defisiensi besi ini merupakan salah satu jenis anemia yang terjadi akibat tubuh kekurangan zat besi. Kondisi ini mengakibatkan penurunan jumlah sel darah merah yang sehat dalam tubuh. Nah, biasanya untuk anemia defisiensi ini dia merupakan jenis anemia yang banyak terjadi, yaitu sekitar 50% dari seluruh jenis anemia yang ada. Untuk penyebab dan gejala anemia defisiensi besi, yaitu dia bervariasi. Biasanya kondisi ini terjadi pada orang yang memiliki kondisi kekurangan konsumsi makan yang mengandung zat besi, tidak bisa menyerap zat besi dengan optimal, setelah itu mengalami perdarahan, sedang hamil hingga membutuhkan lebih banyak zat besi. Terus gejala anemia, setelah itu gejala anemia defisiensi besi ini dia sulit terdeteksi jika derajatnya masih ringan. Namun kondisi ini dapat ditandai dengan rasa lelah, lemas, pusing, nafsu makan menurun, dan detak jantung lebih cepat atau berdebar-debar. Nah, bagaimana sih cara kita mengobati dan mencegah anemia defisiensi besi ini? Yaitu anemia defisiensi ini pada umumnya mudah untuk ditangani. Pengobatannya juga bertujuan untuk
mengembalikan kadar zat besi yang diperlukan oleh tubuh dan mengatasi penyebab yang mendasarinya. Nah, agar kadar zat besi dalam tubuh kita kembali normal, biasanya kita dianjurkan untuk meningkatkan asupan zat besi, misalnya dengan mengkonsumsi daging merah dan sayuran yang berwarna hijau gelap serta suplemen zat besi. Nah, sedangkan penanganan penyebab yang mendasari anemia defisiensi zat besi ini tergantung pada jenis penyakitnya. Jika penyebabnya itu adalah perdarahan berat dan kadar hemoglobin yang sangat rendah, maka biasanya dokter dapat melakukan transfusi sel darah merah. Nah, untuk mencegah anemia defisiensi besi ini biasanya dengan mengkonsumsi makanan yang kaya zat seperti daging, yang kaya zat besi seperti daging, kuning telur, susu. Selain itu, konsumsi makanan atau minuman yang mengandung vitamin C juga dapat meningkatkan proses penyerapan zat besi. Oke. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.